Dewa Perang Yesikai. Bab 1866. Setelah pesta perayaan, Emily kembali beristirahat. Ia hanya berani menjaga jarak dari istana ketiga. Jika istana ketiga ingin menghancurkannya, ia tak berdaya melawan. Ia bahkan tak sanggup menahan 10 jurus Yesikai. Namun, ia harus mengandalkan kekuatan istana ketiga untuk mempertahankan posisinya sebagai dewa utama. Adapun alasan ia memilih menerima cabang zaitun yang diulurkan Doris saat itu, mungkin karena ia tidak percaya pada kekuatan istana ketiga. Ini Amerika Selatan, wilayah istana laut. Meskipun istana ketiga dihuni banyak orang, ia terdiri dari banyak kekuatan, dan mereka mungkin tidak bersatu secara internal. Selain itu, kekuatan Super Doris juga yang ditakuti Emily. Gara-gara kejadian ini, ia bahkan bernapas dengan hati-hati di meja anggur tadi, karena takut Yesikai akan melampiaskan amarahnya padanya karena masalah ini. Sikap Emily masih belum pasti. Dia baru saja berpihak pada Doris belum lama ini, dan sekarang dia berpihak pada kita, tapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Jiqian melanjutkan, kenapa kau tidak menyingkirkan orang seperti itu saja? Kau tak perlu terlalu memikirkannya. Sikap Emily yang goyah berkaitan dengan situasinya sendiri. Sebagai dewa utama, dia tidak bisa kebal terhadap hal itu, tetapi dia ragu-ragu dan tidak tahu harus memilih siapa. Jika dia membuat pilihan yang salah, itu akan menjadi bencana bagi hidupnya. Lagi pula, meskipun dia agak bimbang, dia tidak punya ambisi apapun. Dia menduduki posisi Dewa Matahari, yang lebih baik daripada orang yang ambisius. Selama kekuatan tiga istana kita tidak lemah, dia tidak punya alasan untuk memberontak. Yesikai sepertinya punya strategi untuk mengendalikan Emily, jadi dia bersikap sopan kepada Emily di pesta perayaan tadi, dan sama sekali tidak peduli bahwa Emily pernah mengkhianatinya. Singkatnya, sebaiknya kau lebih berhati-hati. Dia tidak bisa diandalkan di saat kritis, Jiqian mengingatkan. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya setelah kita menang kali ini. Hari berikutnya. Tuan, orang-orang kita telah mengetahui bahwa Doris telah kembali ke Istana Laut bersama orang-orang kepercayaannya dan sedang mengumpulkan pasukan baru. Sepertinya mereka ingin melawan kita sampai mati di Istana Laut. Nightmare melaporkan. Aku sudah menduga dia tidak akan menyerah begitu saja. Kita telah menderita kerugian besar kali ini, dan sekarang kita hanya bisa mengerahkan 60% dari jumlah pasukan awal. Jika kita langsung menyerang Istana Laut, bahkan jika kita menang, aku khawatir semua pasukan kita akan terbunuh. Yesikai mendesah pelan. Kekalahan bersama bukanlah hasil yang diinginkannya. Kekalahan itu tidak akan sepadan. Selain itu, organisasi-organisasi yang bergabung dengan aliansi juga menderita banyak korban, dan mereka mulai mengeluh. Mereka mengatakan bahwa mereka bergabung dengan aliansi, tetapi sebelum mereka bisa menang, mereka membunuh semua pasukan mereka. Itu tidak bisa diterima. Selain itu, hal yang paling membuat Yesikai ragu adalah Aphrodite yang belum muncul. Meskipun tidak banyak petarung di kuil kecantikan, kelicikan dan kelicikannya adalah senjata ampuh. Pertempuran antara Istana Ketiga dan Istana Laut sedang berlangsung sengit, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Karena dia tahu, mengapa dia tidak muncul. Berdasarkan pemahaman Yesikai tentang Aphrodite, dia tidak akan muncul, atau begitu dia muncul, pasti akan menimbulkan masalah bagi Istana Ketiga. Yetua, kita akhirnya membuat Doris lengah dan menderita banyak korban. Jika kita tidak menyerang sekarang, ketika dia sadar kembali, situasi kita akan sulit. Jangan lupa, ini wilayah Istana Raja Laut. Apa yang kau katakan memang masuk akal, tetapi mengingat situasi saat ini, kita masih tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa. Ayo kita lakukan. Kita akan tinggal di sini selama 2 hari, menunggu bala bantuan tiba, mengirim yang terluka keluar, dan berangkat lagi setelah beristirahat. Yesikai ingin menggunakan 2 hari itu untuk memberi waktu bagi 3 istana untuk pulih. Di sisi lain, mereka harus tetap tidak berubah dalam menghadapi keadaan yang terus berubah. Jika mereka menahan pasukan mereka selama 2 hari, Aphrodite harus bertindak. Setelah kedua belah pihak muncul ke permukaan, segalanya akan mudah. Baiklah, aku akan kembali dan berbicara dengan saudara-saudaraku dan memberitahu mereka untuk tidak lengah. Yesikai tidak berani bersantai sedikit pun. Aphrodite tidak bergerak sedikit pun, dan dia sangat khawatir. Apa konspirasi wanita ini? Selain itu, dia juga mendapat informasi dari hantu bahwa tidak ada pergerakan di kuil kecantikan, dan semuanya normal. 2 hari hampir berakhir, dan personel lanjutan juga telah tiba. Hanya dalam 1 hari, para pemimpin lebih dari selusin organisasi datang untuk menanyakan kapan saya harus berangkat. Apa yang masih Anda pikirkan? Jiqian tiba-tiba berkata di telinganya. Tidak ada, menurutku. Sekarang belum waktunya. Kurasa kau pasti sedang menunggu kabar dari Aphrodite, kata Jiqian tiba-tiba. Kau benar. Kalau dia tidak muncul, aku tidak akan sepenuhnya percaya diri. Yesikai tidak berbohong. Ini adalah pertempuran terakhir antara kedua belah pihak.
Kemenangan atau kekalahan telak, jadi tidak ada ruang untuk kecerobohan. Mungkin Aphrodite memanfaatkan mentalitasmu ini. Selama dia tidak keluar, kau tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan begitu, dia bisa dengan sengaja menundamu dan memberi Istana Laut kesempatan untuk bernapas. Kalau begitu, mari kita ikuti rencananya. Setelah 2 hari berlalu, kita akan berangkat tepat waktu, terlepas dari apakah Aphrodite bergerak atau tidak. 2 hari kemudian, semua orang berangkat sesuai rencana. Perkemahan mereka agak jauh dari Istana Laut, jadi mereka harus berjalan kaki ke sana. Tuan, kita sekarang kurang dari 5 kilometer dari Istana Laut. Setelah berjalan sekitar 3 jam, Yesike sudah samar-samar melihat garis besar Istana Laut dari kejauhan. Semuanya, hari ini adalah pertempuran terakhir. Kemenangan kita bergantung pada kalian. Kita akan menang. Kita akan menang. Oke, Doris sekarang ada di Istana Raja Laut. Kalau kita serang sekuat tenaga, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Laporkan kepada tuan-tuan, Doris sedang mengumpulkan orang-orang dan menuju ke arah kita. Pada saat ini, para penyelidik di garis depan kembali untuk melapor. Aku tidak menyangka mereka berani mengambil inisiatif untuk melawan. Yesike tidak pernah menyangka Doris sedang mengumpulkan pasukan untuk melakukan serangan balik. Ia telah kehilangan 80% pasukannya 2 hari yang lalu, tetapi sekarang mereka berani mengambil tindakan. Ada berapa orang? Tanya Yesike balik. Saat ini, diperkirakan jumlahnya lebih dari 2.000 orang, pada dasarnya semuanya adalah personel dari berbagai organisasi, dan ada juga beberapa tentara bayaran dan pembunuh bayaran, yang seharusnya menjadi pelengkap sementara. Ternyata mereka hanya bala bantuan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yesike mengangguk. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Doris tidak akan pernah hidup dan mati bersama Istana Laut. Jika sampai pada saat kritis terakhir, ia pasti akan memilih untuk melarikan diri dalam kekacauan dan membiarkan orang lain menjadi umpan meriam. Selama ia melarikan diri, akan selalu ada hari baginya untuk kembali. Mimpi buruk. Ada. Bawa tim dan serang di dekat Istana Raja Laut terlebih dahulu. Jika Doris mencoba kabur, segera kejar dia. Bab 1867. Ya, aku akan segera membawa orang-orang ke sana. Nightmare secara pribadi memilih tim prajurit elit dari Istana Dunia Bawah, memimpin, dan menyergap di dekat Istana Raja Laut. Ia juga menduga Doris akan berpura-pura bertekad untuk melawan Yesike sampai mati. Sekalipun kalah jumlah, ia akan tetap mengerahkan kekuatannya. Orang-orang yang tidak mengenalnya mungkin berpikir Doris sedang bertarung sampai mati. Faktanya, semakin ganas penampilannya, semakin kuat tekadnya untuk melarikan diri. Kali ini, Yesike akan memberinya kesempatan ini. Putri ajaib, hantu. Ada. Aku masih khawatir tentang Nightmare sendirian. Kalian berdua harus memimpin tim dan menempatkan pasukan di beberapa persimpangan. Setelah pertempuran dimulai, kalian tidak perlu datang untuk mendukung, tunggu saja di tempat kalian berada. Singkatnya, tujuan kalian hanya satu, yaitu mencegah Doris keluar hidup-hidup. Jangan khawatir, bos, kata Ghost tegas. Doris sangat kuat. Kalian bertiga seharusnya bisa melawannya bersama-sama. Kita akan segera mendukungnya. Ingat, kuncinya tetap Doris. Jika dia tidak mati, bahkan jika kita meledakkan Istana Laut, tidak ada gunanya datang jauh-jauh ke Amerika Selatan kali ini. Mengerti? Aku mengerti sekarang. Tidak mungkin Doris bisa keluar hidup-hidup. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Yesike mengirimkan para jenderal kepercayaannya, bukan untuk konfrontasi langsung, melainkan untuk menghentikan gerak mundur mereka, yang cukup menunjukkan betapa ia menghargainya. Jika Doris melarikan diri, akan butuh setidaknya setengah tahun, dan paling lama 1 tahun, untuk menarik Istana Poseidon yang baru. Itu akan menjadi bom waktu yang menggantung di atas kepala 3 istana, yang bisa meledak kapan saja. Mihun, pimpin tim lain dan berangkat lebih awal ke lokasi yang ditentukan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Doris. Jika anak buahnya bergerak, segera laporkan. Baiklah, pengawal rahasia, ikutlah denganku. Semuanya, teruslah maju. 1 jam kemudian. Aku tidak menyangka Doris masih punya begitu banyak orang. Yesike memegang teleskop. Doris tidak membentuk formasi tempur dan melawan mereka, tetapi mengirim orang untuk memblokir semua persimpangan, dan ada banyak orang yang berpatroli. Bos, jumlah mereka sedikit dan jelas bukan tandingan kita. Biarkan aku memimpin tim dan langsung pergi ke Istana Laut. Mihun menawarkan diri. Meskipun Yesike agak ragu, ia khawatir Doris mungkin telah melarikan diri sebelum pertempuran. Jika berlarut-larut seperti ini, Doris mungkin benar-benar melarikan diri. Baiklah, Emily, kau pergi bersama Mihun, pimpin tim, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup, lalu serang dengan kecepatan penuh, perintah Yesike. Ya, penghancur jiwa menyerbu maju dengan pedang di tangan. Orang-orang di depan tak sempat bereaksi dan dikepung oleh para penjaga gelap yang tiba-tiba muncul.
Mereka bukanlah tandingan istana Hades dan tak mampu bertahan lama sebelum menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Emily memegang busur dewa dan menembakkan panah terus-menerus, membunuh semua orang yang tersisa yang ingin melarikan diri. Bos, jumlah orang di sini hanya lebih dari 100 orang. Kita baru bertahan kurang dari 20 menit. Mi-hun kembali dengan cepat dan membunuh mereka tanpa banyak korban. Mereka hanya sekelompok kecil orang yang dikerahkan Doris. Mereka hanya pos terdepan. Membunuh mereka tidak ada artinya. Jikian tidak terlalu bersemangat. Orang-orang ini dikirim ke sini hanya untuk menjadi umpan meriam. Doris pasti tidak menyadari hal ini. Dia mengirim orang-orang ini ke sini hanya untuk mengulur waktu. Oh tidak, Doris sengaja menunda kita, membuat setiap langkah maju menghabiskan waktu dan tenaga kita. Yesike langsung menyadarinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mi-hun, pimpin tim dan beritahu orang-orang di depan bahwa Doris telah meninggalkan mereka dan mereka tidak perlu bekerja untuknya. Jika mereka menyerah, 3 istana akan memaafkan mereka apapun. Beritahu mereka atas namaku dan aku yakin mereka tidak akan melawan lagi setelah mendengar ini. Ya, pasukan utama mengikuti dari dekat dan dengan cepat tiba di Istana Raja Laut. 2 jam kemudian, akhirnya kita sampai. Semua orang bergegas menuju Istana Laut. Sebagian besar orang yang dikerahkan Doris untuk menghadang 3 istana memilih untuk menyerah. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan penduduk 3 istana, dan akhir dari perlawanan adalah kematian. Terlebih lagi, mereka tidak akan mendapatkan tunjangan yang dijanjikan Doris. Lagi pula, mereka berada di pihak yang salah sebelum perang, dan kini bisa mempertahankan hidup mereka sudah merupakan hal yang luar biasa. Aneh, kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Mungkinkah mereka semua kabur? Wang Kai sedikit khawatir. Jika Doris kabur duluan, perjalanan panjang mereka ke Amerika Selatan, dengan begitu banyak korban, akan sia-sia. Memang, di sini luar biasa sepi. Kita sudah sampai di gerbang Istana Laut, tapi kita tidak melihat siapapun dari Doris. Jikian juga sedikit bingung. Istana Laut begitu megah, tidak mungkin ada orang di luar, bahkan di hari biasa. Yesike samar-samar merasa Doris sudah kabur, meninggalkannya di sebuah gedung kosong. Ini sesuatu yang tidak Yesike duga. Ia mengira Doris, dewa utama yang bermartabat, baru saja kabur sebelum pertarungan dimulai. Tapi sekali lagi, jika Doris benar-benar kabur, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia, dan mereka akan kehilangan begitu banyak nyawa? Mungkinkah mereka hanyalah tim penghancur? Sialan, pengecut. Aku akan meledakkan Istana Laut. Wang Kai mengumpat dengan keras karena marah. Jangan terlalu bersemangat. Situasinya masih belum pasti dan kita tidak tahu di mana Doris. Yesike melangkah perlahan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pintu Istana Laut. Aneh, jika dia benar-benar kabur, mengapa dia menutup pintu rapat-rapat? Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Yesike tiba-tiba mendengar langkah kaki dari dalam. Suaranya bercampur aduk, menandakan ada banyak orang, tetapi langkah kaki itu juga berat. Setiap kali melangkah, bahkan tanah pun terasa bergetar. Ini bukan suara langkah kaki manusia, melainkan. Tidak bagus. Yesike tiba-tiba mundur selangkah dan melompat turun. Apa yang terjadi? Tanya Jikian cepat. Ada monster di dalam. Arahkan semua senjatamu ke gerbang, teriak Yesike. Ledakan. Sebelum Jikian sempat bereaksi, gerbang Istana Raja Laut terbuka. Tepatnya, terbuka. Hehehe. Apa itu? Itu monster. Mutan. Wajah Yesike serius. Sebelum semua orang sempat bereaksi, lebih dari selusin monster telah bergegas keluar dari gerbang dan menerkam mereka. Semuanya, tembak. Bab 1868. Para tentara bayaran yang memegang senjata segera mengangkat senjata mereka dan menembaki pintu, tetapi kulit para mutan ini seperti baju besi berat kendaraan lapis baja, dan pelurunya paling banter hanya akan menggores kulit dan tidak dapat membunuh mereka secara langsung. Terlebih lagi, para mutan ini langsung menyerbu keluar, dan tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesike tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak mutan di Istana Laut. Bagaimana mungkin produk-produk proyek HST ini muncul di Istana Laut di Amerika Selatan? Lindungi Nona Muda. Chen Ligong memimpin pasukan kabut putih untuk melindungi Jikian. Meskipun ada ribuan orang yang hadir, para mutan ini menyerbu seperti air pasang. Jumlah mereka ratusan, dan mereka semua tak kenal takut mati. Ditambah dengan penampilan mereka yang setengah manusia setengah binatang, beberapa praktisi yang belum pernah melihat mereka sebelumnya tiba-tiba panik. Bersiap untuk pertempuran. Meskipun Yesike tidak tahu apa yang sedang terjadi, saat ini, para mutan ini begitu dekat sehingga mustahil untuk mundur. Jika dia memerintahkan mundur, banyak orang yang hadir akan dikejar monster dan ketakutan. Pada saat itu, yang terjadi bukanlah mundur, melainkan kekalahan telak.
Satu-satunya cara adalah bertarung tatap muka, dan Anda harus menggunakan kekuatan terkuat Anda untuk membunuh semua mutan ini. Membunuh. Karena ketiga Jenderal Hades tidak hadir, Wang Kai tentu saja harus memimpin. Ia memimpin anggota kuil Dewa Perang dan bergegas maju terlebih dahulu. Ye Shikai mengikuti dari dekat bersama para penjaga rahasia. Para praktisi yang tersisa juga maju untuk melawan para mutan. Hehehe. Manusia ngengat terbang di langit dan menukik turun dari udara. Sayapnya yang panjangnya beberapa meter bagaikan dua pisau tajam. Beberapa orang tak mampu menghindar dan langsung terpotong lengannya. Monster macam apa ini? Lari, mereka tidak mungkin dibunuh. Banyak orang ketakutan dengan penampakan dan kekuatan mengerikan para mutan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, mereka pun berencana untuk melarikan diri. Ledakan. Lebih dari selusin mutan Minotaur menyerbu tim bagaikan tank, tak terhentikan. Tim yang terdiri dari ribuan orang itu langsung terkoyak dan terbagi menjadi dua bagian. Berlari. Lari cepat, menyelamatkan nyawamu adalah hal yang paling penting. Bos, gawat. Beberapa orang telah melarikan diri. Kalau terus begini, kita akan kalah. Mihun bergegas melapor. Bawa anak buahmu untuk menghentikan mereka. Siapapun yang berani kabur tanpa izin akan dibunuh, perintah Ye Shikai. Ya, mereka yang maju akan hidup, mereka yang mundur akan mati. Semua orang ikuti aku. Ye Shikai memberi perintah dan barisan pertempuran pun stabil. Memegang pedang di satu tangan dan pisau di tangan lainnya, ia telah membunuh lebih dari selusin mutan. Para mutan ini adalah hasil dari proyek HST. Mereka sangat kuat dan memiliki tubuh besar dengan pelindung cangkang keras. Bahkan para kultivator pun kesulitan menghadapi mereka. Ratusan mutan bergegas keluar dari istana laut seperti regu pembunuh. Tak lama kemudian, mereka menghajar ribuan orang dari tiga aula hingga berkeping-keping. Qian, kamu baik-baik saja. Ye Shikai membunuh dan pergi ke Jiqian, tetapi saat ini, banyak orang dari tentara Baiwu dan tentara Yue juga telah tewas. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kita tidak bisa terus berjuang seperti ini. Orang-orang di kubu kiri sudah mulai runtuh, bujuk Jiqian. Baiklah, kamu pimpin tim untuk mundur segera, dan aku akan melindungi mundurnya kamu. Ini. Oke, jangan bicara lagi. Aku paling tahu kekuatan mutan-mutan ini. Tak ada yang bisa menghentikan mereka selain aku. Ye Shikai melanjutkan, kau dan tetua Chen, bawa pasukan kabut putih dan pimpin semua orang mundur, cepat. Bagus. Mihun, kau juga pimpin tim untuk mundur. Lao Wang, kami akan tetap di belakang untuk melindungimu. Bagus. Bagus. 2 jam kemudian. Ye tua, para mutan itu telah mundur. Wang Kai perlahan berjalan mendekati Ye Shikai. Pertempuran telah berakhir 10 menit yang lalu dan semua orang kelelahan. Ye Shikai dan Wang Kai memimpin pasukan elit Istana Dunia Bawah dan kuil perang untuk melindungi mereka yang mundur. Mereka menderita kerugian besar, tetapi mereka juga membunuh lebih dari 200 mutan. Pada akhirnya, mutan yang tersisa justru mundur atas inisiatif mereka sendiri. Ye Shikai tidak menyangka monster-monster ini tahu cara mundur. Ia selalu berpikir bahwa monster-monster ini hanya akan mati dalam pertempuran. Namun, ini juga hal yang baik. Kerugian mereka terlalu besar dan mereka tidak punya energi tersisa untuk mengejar. Baiklah. Ye Shikai telah berjuang hingga kelelahan dan tidak punya energi untuk mengatakan apapun lagi. Dilihat dari situasi saat ini, Doris pasti terkait dengan organisasi di balik HST untuk mendapatkan begitu banyak mutan. Memikirkan hal ini, Ye Shikai sangat menyesal mengapa ia tidak menghabisi mereka di kota Hong Kong saat itu. Kelompok orang ini akan terus menciptakan mutan ketika mereka pergi ke luar negeri. Sama seperti hari ini, ratusan mutan membuat ribuan praktisi tak berdaya. Jika mereka menciptakan ribuan mutan, siapa yang bisa menghentikan mereka? Ye tua, dari mana monster-monster ini berasal? Mengapa mereka begitu kuat? Wang Kai berlumuran darah monster. Ia merobek sehelai kain dari pakaian mayat kultivator di tanah dan menyekannya dengan kuat. Ia layak menjadi dewa perang. Bahkan ketika menghadapi monster tak dikenal, ia sama sekali tidak takut. Ia hanya bertarung dengan gigi. Kali ini ia membunuh lebih dari 20 mutan. Proyek HST bertujuan mengembangkan obat yang dapat mengubah manusia menjadi mutan, setengah manusia, setengah binatang, dengan kekuatan yang dahsyat, setidaknya setara dengan kekuatan tahap distraksi. Saya telah bertarung dengan mereka berkali-kali sebelumnya, dan meskipun menang, dalang di balik layar selalu berhasil melarikan diri. Terakhir kali juga sama di kota Hong Kong. Sudah beberapa bulan berlalu. Saya tidak menyangka mereka akan muncul di Istana Raja Laut kali ini. Saya tidak menyangka Doris akan berkolusi dengan kelompok orang ini. Itu wajar. Wanita itu licik dan berbahaya. Dia akan menggunakan segala cara untuk mengalahkan kita, kata Wang Kai dengan marah. Berapa banyak orang yang kita kehilangan kali ini?
Yesike memandangi mayat-mayat yang berserakan di tanah dan tak kuasa menahan rasa dingin. Setelah bertarung dengan begitu banyak mutan, setidaknya ada ribuan kematian. Mungkin lebih dari 1000. Kalau kau tidak meminta Yue Shen dan Mi Hun untuk memimpin mundur terlebih dahulu, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak orang. Lagi pula, kalau kita benar-benar kalah tadi, kita pasti akan mendapat masalah. Wang Kai mendesah. Baiklah, apapun yang terjadi, kita menang kali ini. Pak Tuaye, ayo kita kirim sinyal dan minta Yue Shen memimpin pasukan utama kembali. Oke. Yesike mengangguk sebagai jawaban. Yesike memandang ke kejauhan dan melihat mutan-mutan yang tersisa telah melarikan diri ke dalam hutan. Mereka semua setengah manusia dan setengah binatang, dan mereka bagaikan ikan di air di hutan, sehingga mustahil untuk ditangkap. Selain itu, ia juga sangat penasaran. Para mutan ini seharusnya tidak memiliki pikiran, tetapi mengapa mereka mundur kali ini? Mungkinkah proyek HST telah mengembangkan mutan dengan kesadaran mereka sendiri, atau seseorang mengendalikan mereka dengan cara tertentu dari kejauhan? Bab 1869. Setengah jam kemudian. Monster macam apa ini? Ya, seram sekali. Itu binatang buas atau manusia? Pasti itu kartu truf yang ditinggalkan Doris. Monster-monster ini sangat menakutkan. Kita semua manusia. Bagaimana kita bisa menang? Jiqian memimpin pasukan besar kembali ke gerbang Istana Raja Laut. Kali ini mereka kehilangan lebih dari 1000 orang, kebanyakan dari mereka berasal dari berbagai organisasi aliansi. Meskipun mereka menang, itu adalah kemenangan yang menyedihkan. Ketiga Aula terluka parah. Semua orang di bawah membicarakannya. Setelah pertempuran ini, moral mereka jatuh drastis, dan beberapa orang bahkan berencana untuk mundur. Apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Jiqian khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yesike melambaikan tangannya. Kali ini hanya ada beberapa ratus mutan, tetapi mereka sudah kewalahan. Jika ada 1000 lagi, atau bahkan hanya 500, mungkin Yesike akan pusing. Aku tidak menyangka mutan akan muncul di sini kali ini. Ini salahku, kata Yesike ringan. Ini bukan salahmu. Tidak ada yang tahu Doris berkolusi dengan proyek HST. Monster-monster ini jelas dikirim ke Istana Raja Laut, menunggu kita datang dan melepaskan mereka semua. Rencana kota yang kosong. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Jiqian. Ini juga menjadi masalah bagi Yesike. Doris tidak terbunuh, dan melihat situasinya, seharusnya ia melarikan diri. Ia hanya bisa menaruh harapannya pada hantu, mimpi buruk, dan putri iblis, berharap penyergapan mereka akan membuahkan hasil. Jika tidak, ia tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka terus mengejar, mungkin akan ada lebih banyak serangan dari mutan, tetapi jika mereka pergi begitu saja, mereka akan datang ke sini dengan sia-sia dan kehilangan begitu banyak orang dengan sia-sia. Aku juga tidak tahu. 20 menit kemudian. Pak, kami kembali. Pada saat ini, ketiga anggota tim Nightmare juga kembali. Mereka tampak berdebu dan pasti telah mengalami pertempuran besar. Jadi, bisa diduga mereka pasti telah bertarung dengan Doris. Bagaimana? Bagaimana situasinya? Tanya Yesike segera. Tuan, kami gagal menghentikan Doris. Nightmare tiba-tiba berlutut di depannya dan berkata dengan kepala tertunduk. Ada apa? Yesike sedikit kecewa, tapi ia sudah menduganya. Bagaimanapun, Nightmare dan yang lainnya telah berusaha sebaik mungkin. Karena Doris sudah merencanakan untuk membuat rencana kota kosong di Istana Raja Laut, ia pasti sudah mengatur cara untuk melarikan diri, dan itu pasti pelarian yang sangat mudah. Kami mengikuti perintah Tuan dan menyergap di belakang Istana Raja Laut. Kami memang bertemu Doris, tapi hanya sesuatu. Ada banyak mutan di sekitarnya. Mutan-mutan ini sangat kuat. Kami berusaha sekuat tenaga untuk mencegat mereka, tetapi akhirnya Doris berhasil lolos. Seperti yang diharapkan. Yesike melambaikan tangannya. Dengan adanya mutan di sekitar, bahkan jika mimpi buruk, hantu, dan Ratu Iblis bergabung, peluang mereka untuk menang sangat kecil, apalagi untuk mencegat. Doris tidak akan bertarung sampai akhir. Begitu ada celah, ia akan memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Ini hanyalah mimpi buruk. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka mutan akan ikut bertempur. Sepertinya mutan-mutan ini memang telah mengembangkan pikiran mereka sendiri dan sangat patuh, atau seseorang mengendalikan mereka dari kejauhan. Bagaimanapun, ini menunjukkan bahwa proyek HST telah mencapai terobosan. Monster-monster itu tahu bagaimana menerima perintah dan bagaimana menjalankannya. Mereka benar-benar pasukan yang besar. Wajah Yesike tampak serius. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di tiga aula mengerti apa artinya ini. Dengan pasukan ini di tangan, seluruh dunia bawah tanah mungkin akan hancur, dan bahkan pola 12 dewa akan hancur. Lagi pula, ribuan atau bahkan puluhan ribu mutan tak terhentikan di seluruh dunia bawah tanah. Sekalipun dihentikan,
mereka masih bisa menggunakan ramuan untuk memproduksi ribuan atau puluhan ribu mutan secara massal. Selama ada cukup banyak orang, mereka bisa menghasilkan banyak mutan seperti jalur perakitan. Jika seorang kultivator mati, akan ada satu mutan yang berkurang. Untuk melatih seorang master di tahap pemisahan roh, rata-rata dibutuhkan setidaknya 15 tahun, atau bahkan lebih lama. Baiklah, kalian sudah bekerja keras. Cepat turun dan segera kirim saudara-saudara yang terluka untuk dirawat. Jangan tunda lagi, perintah Yesikai. Ya, bajingan. Yesikai sangat tertekan dan tiba-tiba mengumpat keras. Ia sudah muak. Begitu banyak orang yang tewas selama perjalanan ke Amerika Selatan ini. Jika Doris melarikan diri, ia tidak akan mau menerimanya, dan tak seorang pun di aula ketiga akan mau menerimanya. Hantu, ada. Sampaikan perintahku, dan kejar mereka segera. Yesikai melanjutkan, sekarang, kejar semua yang masih bisa bernapas. Setelah menangkap Doris, segera laporkan, lalu bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Ya, bos, bagaimana kalau kita menemukan mutan? Laporkan padaku segera. Bajingan-bajingan ini berhasil mengirim begitu banyak mutan ke sini, yang berarti mereka punya basis di Amerika Selatan. Kali ini, kita harus membasmi akar-akarnya. Juga, biarkan cacing-cacing itu mengirim pesan ke dunia bawah tanah bahwa Doris telah dikalahkan, tetapi dia menggunakan cara-cara tercela dan bahkan melepaskan mutan. Panggil semua orang di dunia bawah tanah untuk datang ke Amerika Selatan dan membantuku memburunya. Siapapun yang bisa membunuh Doris akan diberi hadiah 2 miliar yuan. Selain itu, ada posisi Raja Laut. Siapapun yang membunuh Doris akan menjadi Raja Laut berikutnya, dan ketiga aula akan menganggapnya sebagai sekutu. Baik, aku akan segera pergi. Hantu itu mengangguk. Jika Yesikai melakukan ini, pasti akan menarik lebih banyak praktisi untuk bergabung dan menebus kerugian mereka. Selain itu, ia ingin menempatkan Doris di sisi berlawanan dari seluruh dunia bawah tanah, menjadikannya seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan memukulinya. Selama ada yang menemukannya, 3 istana akan tahu di mana dia berada, membuatnya tak punya tempat untuk melarikan diri. Juga, kau harus segera memberitahu Tianjing dan memberitahu mereka apa yang terjadi di sini. Para mutan juga merupakan ancaman bagi Huaxia. Dia pasti akan terlibat. Ini perang besar, dan kita perlu mengerahkan semua pasukan yang kita bisa. Bagus. Tenanglah. Jiqian melangkah maju dan membujuk. Bagaimana kau bisa memintaku untuk tetap tenang? Mereka bahkan menggunakan mutan. Jika kita tidak membunuh mereka kali ini, cepat atau lambat kitalah yang akan terbunuh. Kita harus membunuh mereka kali ini. Teriak Yesikai keras. Qian, bawa pasukan Baiwu dan segera pergi. Kembalilah ke Tiongkok, dan jangan terlibat lagi, lanjut Yesikai. Tidak, aku tidak akan pergi, kata Jiqian tegas. Hal sebesar ini telah terjadi. Aku akan memberitahu Senior Ji secara langsung. Kau harus kembali meskipun kau tidak mau. Yesikai juga bertekad untuk membiarkan Jiqian kembali. Ratusan mutan kali ini kemungkinan besar hanyalah puncak gunung es. Ia menduga bahwa krisis yang sebenarnya masih akan datang. Bab 1870. Ini jelas merupakan konspirasi besar. Bahkan Yesikai pun merasa ngeri. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan di Amerika Selatan, cepat atau lambat Tiongkok akan terpengaruh. Proyek HST sangatlah penting. Mengubah manusia menjadi mutan akan dikutuk keras dimanapun itu terjadi. Dalam hal ini, mengapa seseorang mempertaruhkan kecaman dunia untuk melakukan ini? Yang terpenting adalah mereka telah berhasil. Pasukan mutan telah terbentuk. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelesaikan proyek HST. Apa tujuan akhir mereka dan seberapa besar ambisi mereka? Tentu saja. Semua orang mengikuti perintah Yesikai dan mulai mengejar ke berbagai arah. Semua orang membawa peralatan komunikasi. Setelah mereka berhasil menyusul Doris dan para mutan, mereka mungkin bukan tandingan mereka, tetapi selama mereka tahu lokasi mereka, Yesikai bisa langsung memimpin orang-orang dan menghabisi mereka dalam satu serangan. Dilihat dari situasi saat ini, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Istana Laut telah rusak parah oleh 3 istana, dan Doris putus asa sehingga harus bekerja sama dengan dalang di balik proyek HST, mencoba menggunakan mutan untuk mengalahkan 3 istana, agar ia dapat duduk kokoh di posisi dewa utama. Kedua, mungkin dalang di balik proyek HST adalah Doris, tetapi kemungkinan ini sangat kecil dan hampir dapat dikesampingkan. Jika ia benar-benar dalang di balik proyek tersebut, ia tidak akan menyimpan kartu truf mutannya sampai sekarang. Apapun kemungkinannya, Doris pasti terkait dengan proyek HST. Jika mereka ingin memproduksi mutan secara massal, mereka harus memiliki basis yang besar, dan harus cukup tersembunyi, setidaknya tidak mudah ditemukan oleh orang luar. Jadi, harus ada basis di Amerika Selatan. Yesikai harus menemukannya, tidak hanya untuk istana ketiga, tetapi juga untuk seluruh Tiongkok.
Namun, ketika kekuatan baru itu memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam semua orang, ia harus dilenyapkan sesegera mungkin, selagi istana ketiga masih memiliki peluang untuk menang. Terus kirim personel. Siapapun yang bisa bernapas dan bergerak harus dikirim. Doris boleh meninggalkan Amerika Selatan, dan organisasi di balik layar juga boleh memindahkan pangkalan dari Amerika Selatan. Kita tidak boleh membiarkan mereka kali ini, tegas Yesikai. Biarkan aku tinggal dan membantumu. Kau kekurangan tenaga sekarang. Jiqian bersikeras untuk tetap tinggal, dan Yesikai terpaksa setuju. Sebagai tetua keluarga Ji, prioritas Chen Ligong adalah melindungi keselamatan Jiqian, tetapi ia tidak bisa mengganggu keputusan Jiqian. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mengirimkan lebih banyak pasukan Baiwu dari keluarga Ji untuk dukungan. Tempat perkemahan. Bagaimana situasinya? Apakah saudara-saudara yang terluka sudah dirawat? Saudaraku, ada terlalu banyak orang yang terluka, ratusan jumlahnya, dan mereka terlihat sangat tertekan. Beberapa dari mereka bahkan belum menerima perawatan dan pergi begitu saja tanpa menyapa. Ziyun tetap tinggal di kamp dan membawa orang-orang untuk merawat yang terluka. Ia adalah ahli racun dan seorang terapis, tetapi seluruh kamp tampak seperti neraka. Ada orang-orang yang terluka terbaring di tempat tidur dengan perban di mana-mana, mengerang kesakitan. Kebanyakan dari mereka terluka oleh mutan, dengan patah tulang ringan dan anggota tubuh yang putus. Kondisi mereka sangat serius, jadi mereka juga sangat takut pada mutan. Mereka menjadi pucat ketika mendengar tentang mereka. Banyak orang lebih suka pergi tanpa perawatan. Saya khawatir mereka khawatir melawan mutan lagi. Lupakan saja, kalau mereka mau pergi, biarkan saja. Mereka hanya ingin hidup. Yesikai melambaikan tangannya. Akan sia-sia jika ada lebih banyak orang yang ketakutan. Yang terluka harus dirawat dengan baik. Perang baru saja dimulai, dan lawan kita bukan hanya Doris, instruksi Yesikai. Jangan khawatir, saudaraku. Tim medisku sudah datang. Itu bagus. Doris baru saja bertarung dengan mimpi buruk. Sekalipun ia berhasil lolos, mustahil baginya untuk segera pergi dari sini. Setidaknya ia harus berada dalam radius 100 mil. Memang ada bandara di dalam radius ini, tetapi bandara itu juga berada di bawah kendali istana ketiga. Doris tidak bisa melarikan diri. Jika ia ingin melarikan diri, cara teraman adalah mencapai dermaga yang berjarak 150 km, di mana ia bisa naik kapal apapun untuk pergi. Orang-orang yang dikirim oleh Yesikai telah memperluas jangkauan pencarian dan bekerja siang dan malam, jadi mereka seharusnya bisa maju. Larut malam. Mengapa kamu belum tidur? Kamu juga. Yesikai mempersilakan Jiqian duduk. Istana laut telah dihancurkan oleh mereka. Istana itu megah. Yesikai bukanlah seorang vandalisme yang brutal, tetapi Doris menyembunyikan mutan di istana laut, yang sudah merupakan penghinaan bagi istana. Sudah 7 jam sejak pertempuran siang itu. Aku penasaran di mana Doris. Yang paling dikhawatirkan Yesikai bukanlah Doris, melainkan para mutan. Sejujurnya, dibandingkan dengan proyek HST, Doris sama sekali tidak layak disebut. Terus terang, dia paling-paling hanya ahli dalam tahap fusi, tetapi proyek HST bisa menciptakan mutan yang tak terhitung jumlahnya. Mutan berbeda dari manusia biasa. Mustahil menyembunyikan penampilan mereka. Jika mereka keluar dengan gegabah, mereka akan ketahuan. Jadi mereka pasti punya markas di Amerika Selatan. Markas itu tidak dihuni manusia, dan bahkan peralatan di dalamnya pun tidak bisa ditarik dalam waktu singkat, kata Jiqian ringan. Ini hal yang baik. Setidaknya ini memberi orang-orang di aula ketiga cukup waktu. Begitu mereka ketahuan, mereka bisa langsung dimusnahkan. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bos, ada berita. Tiba-tiba, Moji bergegas ke kamp dan melapor kepada Yesikai. Saya baru saja menerima kabar bahwa keberadaan Doris telah ditemukan. Apa? Hebat sekali. Teriak Yesikai bersemangat. Berita ini sungguh menggembirakan. Dari mana dia berasal? Di Tenggara, 50 mil dari sini, orang-orang kami baru saja menemukannya. Hanya 50 mil. Yesikai mengambil peta dan menandai sebuah titik di atasnya. Ini sesuai dengan arah Doris keluar siang itu. Sepertinya dia benar-benar ada di sana. Ayo pergi sekarang. Lebih cepat lebih baik. Juga, minta seseorang memantau lokasinya dan melapor kembali kapan saja. Bagus. Yesikai dan Jiqian naik kendaraan off-road dan berangkat bersama ratusan orang. Konvoi itu sangat besar. Apakah ada mutan di sekitar Doris? Ya, menurut laporan mereka melihat selusin mutan, dan mereka mengikuti Doris dan patuh. Jika mutan itu ada di sisinya, maka tempat yang dituju Doris kemungkinan besar adalah markas proyek HST, kata Jiqian tiba-tiba. Masuk akal. Arah tenggara bukan arah pelabuhan. Dia menuju ke sana, kemungkinan besar berniat pergi ke pangkalan proyek HST. Kalau begitu, kita bisa membunuhnya bersama-sama. Bersambung.